Halo Bapak Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Kita punya kabar gembira bahwa kita sudah ada nih petunjuk pendaftaran calon PPG, Guru Pendidikan Agama Katolik, yang sudah kita nanti bertahun-tahun. Nah, nanti pendaftaran PPG ini kita akan melalui aplikasi Simpatika. Nah, ini pendataan ini berlangsung tanggal 20 April sampai 19 Mei 2021, jadi agak cukup lama ya. Jadi kita punya banyak kesempatan untuk menyiapkan berkas-berkas, data-data yang mungkin masih belum lengkap. Nah, maka kita akan lihat bagaimana sih persiapan atau apa saja yang harus disiapkan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama untuk kategori calon peserta PPG dalam jabatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan pertama-tama adalah soal TMT, yaitu tanggal mulai tugas ya. Jadi paling tidak itu 31 Desember 2015. Ya, jadi kalau masih 2016 itu ya tentu tidak masuk ke dalam kriteria gitu ya. Kemudian kualifikasi pendidikannya ada S1, D4 program studi pendidikan dan pengajaran agama Katolik. Terus ada juga program studi pelayanan pastoral, ada program studi teologi, kateketik dan pastoral. Nah, ini bagi mantan-mantan frater kayak saya juga bisa ini ya, untuk yang mau mengikuti PPG karena masuk ke sini ya, prodi teologi. Nah, kemudian memiliki status kepegawaian PNS dan CPNS, kemudian P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CP3K, terus yang bukan PNS atau BPNS yang diangkat oleh gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan. Nah, juga mungkin guru bukan PNS yang diangkat sebagai guru tetap yayasan. Nah, seperti saya ini jelas saya termasuk guru yayasan yang masuk kriteria ini. Kemudian berikutnya kategori calon peserta PPG dalam jabatan ini memiliki NUPTK yang terdata di Simpatika. Maka kita cek Simpatika kita ya, kalau kita sudah memiliki tapi belum terbaca di situ, maka kita harus perbaiki data dulu supaya nanti secara sistem itu terbaca. Nah, kemudian berstatus aktif pada aplikasi Simpatika pada saat pendaftaran calon PPG dalam jabatan. Nah, kita lihat ya, kemarin kita pada bulan Maret itu sudah melakukan update data. Nah, ini juga menjadi persyaratan kita. Nah, kemudian yang terakhir persyaratannya itu berusia maksimal 57 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini kalau saya masih masuk nih karena saya masih 40-an kepala 4. Oke, selanjutnya, nah persyaratan dokumennya ini bagi kita yang ingin mendaftar. Jadi surat keputusan atau SK pengangkatan guru pendidikan agama Katolik itu, kalau guru PNS jelas atau CPNS ya, guru diangkat sebagai PNS melalui sampai tanggal 31 Desember 2015. Nah, SK pengangkatan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Kemudian guru yang diangkat sebagai PNS atau CPNS setelah tanggal 31 Desember 2015 tetapi telah melaksanakan tugas sebagai guru bukan PNS sebelum 1 Januari 2016 ya, secara terus menerus sampai diangkat sebagai guru PNS atau CPNS yang dibuktikan dengan SK pengangkatan guru PNS atau CPNS yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan SK pengangkatan sebagai guru bukan PNS oleh pejabat berwenang, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah, bahkan secara terus menerus terhitung dari tahun 2015 ya, atau tahun-tahun sebelumnya sampai dengan diangkat sebagai guru PNS atau CPNS. Nah, dokumen pada poin A tadi yang guru PNS tadi dijadikan satu file dalam format PDF. Nah, dengan maksimal ukuran filenya itu 1 MB. Oke, nanti kita bisa belajar bersama-sama bagaimana sih menyatukan file-file menjadi satu. Oke. Selanjutnya, surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai guru agama Katolik, guru bukan PNS. Nah, ini seperti saya ini ya, SK guru bukan PNS yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas secara tertulis secara terus-menerus ya, terhitung mulai tahun 2015 atau sebelumnya sampai dengan SK terakhir atau SK guru bukan PNS yang ditetapkan oleh
ditetapkan sebagai guru tetap yayasan oleh ketua yayasan penyelenggara sekolah seperti saya tentunya ya, yang telah berbadan hukum dengan masa kerja paling kurang 2 tahun berturut-turut pada sekolah yang sama terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan SK terakhir. Nah, dokumen pada poin B ini dijadikan satu file dalam format PDF maksimal 1 MB. Kita lihat kemudian untuk surat keputusan SK pengangkatan sebagai guru pendidikan agama Katolik bagi guru P3K atau CP3K, guru yang diangkat sebagai guru P3K atau CP3K setelah 31 Desember 2015, tetapi telah melaksanakan tugas sebagai guru bukan PNS sebelum 1 Januari 2016 secara terus-menerus sampai diangkat sebagai guru P3K atau CP3K dibuktikan dengan SK pengangkatan guru P3K atau CP3K yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan SK pengangkatan sebagai guru bukan PNS atau GPPNS oleh pejabat berwenang, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah secara terus-menerus terhitung dari tahun 2015 atau sebelumnya sampai dengan diangkat sebagai guru P3K atau CP3K. Nah, dokumen C juga ini disatukan dalam format PDF berukuran maksimal 1 MB. Oke. Yang berikutnya dokumen persyaratan, yaitu scan format PDF ijazah, ya, ijazah kita, ijazah S1 atau D4 yang direalisir oleh pejabat Dimas Katolik setempat atau lembaga pendidikan yang relevan. Nah, kemudian scan format PDF, surat pernyataan keabsahan yang dapat diunduh melalui aplikasi Simpatika bermaterai 10.000 yang ditandatangani guru bersangkutan. Nah, ini persyaratan kita. Maka kita langsung saja bagaimana cara mendaftarkan. Nah, di sini diberikan petunjuk. Kita harus memasuki ke aplikasi Simpatika. Nah, alamatnya ini ya. https://simpatika.kemenak.go.id/katolik ya. Kemudian login sebagai PTK. Setelah login kita akan masuk ke beranda Simpatika, pilih menu PPG dalam jabatan. Nah, tampilan slide selanjutnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti kita akan langsung coba ya bagaimana ini kita laksanakan. Nanti saya akan mendaftar. Nanti kita bisa jadikan tutorial untuk pembelajaran kita bagi teman-teman yang juga ingin mendaftarkan ya. Nah, ini di sini ada nah, menu di sini ya. Kalau ada di beranda di bagian diklat ini ada menu PPG dalam jabatan. Nah, ini kita klik, nanti kemudian akan muncul nah seperti ini ya, karena kita sudah persyaratan tadi sudah secara data sudah valid, maka langsung akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada checklist otomatis karena apa? NUPTK sudah ada, karena sudah terdata ya. Kemudian ijazah juga sudah terdata. Ini juga sudah terdata soal usia. Nah, ini juga sudah terdata. Maka kalau tidak memenuhi syarat, maka dia akan tanda silang atau belum memenuhi syarat. Nah, supaya ini memenuhi syarat, maka ini harus diperbaiki dulu ya. Gitu. Jadi teman-teman agar memenuhi syarat jelas ya, PTK harus memiliki NUPTK pada aplikasi Simpatika. Jika belum memutakhirkan, silakan untuk memutakhirkan dulu, masih diberi waktu ya sampai tanggal 27 April. Setelah itu fitur perubahan data PTK akan ditutup. Maka segera kalau belum sesuai dengan data-data yang dibutuhkan ya. TMT mengajar harus sebelum tanggal 31 Desember 2015. Ini harus mengaktifkan Simpatikanya, seperti Simpatikanya harus aktif tentunya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Kembali ya, kita ke beranda itu, kemudian lihat si status keaktifan. Nah, kita periksa portofolio kita. Sebelum portofolio ini kita harus mengisi yang disebut dengan jadwal mengajar di sini ya. Nanti kita akan input kita mengajar di mana, kemudian setelah selesai kemudian kita cetak kartunya. Nah, ini paling tidak ini harus checklist hijau semua yang sebelah sini. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Kemudian baru di sini akan ada setelah pengajuan selesai, kita akan lihat di sini ya. Nanti ada nama PTK, misalkan nama Bapak Ibu teman-teman, kemudian langsung aja ajukan PPG. Nah, begitu.
Jadi itu petunjuknya. Mari nanti kita lihat bagaimana itu akan dilaksanakan ya. Ketika kita sudah mengklik ini ya, ajukan PBG, maka kita diminta untuk satu. Kemudian kita memilih perguruan tinggi sesuai ijazah, kemudian memilih program studi, kemudian upload scan ijazah. Maka yang harus disiapkan adalah scan ijazahnya itu ya. Kemudian berikutnya tahap kedua, kita diminta untuk mendownload surat pernyataan keabsahan dokumen ya, nanti di print kemudian ditempeli materai 10.000. Kemudian pilih studi yang sama dengan isian tahap pertama. Kemudian yang ketiga memilih jenjang mapelnya. Kemudian pilih mapel yang diajukan. Kemudian yang kelima, yang bagian ke sini itu kita upload scan surat keabsahan dokumen tadi yang kita sudah kita sudah tanda tangani bermaterai tadi berapa? 10.000. Kemudian upload scan SK pengangkatan yang sudah disatukan, yang tadi yang sudah dijadikan satu ya, menjadi satu kesatuan tadi dalam format PDF. Nah, kemudian klik poin ke-7. Kemudian, akan terbit surat ini yang nanti harus kita tanda tangani. Ya, ini berkaitan dengan pernyataan tadi yang diberi materai 10.000. Begitu yang tutorial yang bisa disampaikan. Ya, jadi setelah itu kemudian sudah tertulis nih. Ya, kira-kira datanya seperti ini. Nanti kita akan coba bersama-sama melihat bagaimana sih prosesnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini tampilan untuk S37 ya, setelah kita mengklik simpan ya, setelah tadi yang di sebelah sini kita sudah klik benar selanjutnya. Kemudian ini ketika sudah benar, kemudian klik simpan, kemudian akan muncul S37. Nah, ini kemudian setelah itu kita sudah terdaftar nih. Nah, nanti tinggal kita lihat ya setelah penyaringan berkas nanti kan ada tes tertulis baik yang berkaitan dan persiapan kita untuk PPG itu. Oke, demikian kabar gembira dari Simpatika tentang petunjuk calon pendaftaran PPG Guru Pendidikan Agama Katolik yang sudah kita tunggu bertahun-tahun. Oke, sukses untuk Bapak Ibu ya, semoga terdaftar dan dimudahkan ya, sehingga pelayanan kita dapat lebih lancar. Oke, demikian, Tuhan berkati. Sampai ketemu di nanti tutorialnya ketika saya mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah menjadi petunjuk ini. Oke, terima kasih, Tuhan berkati.